Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar apa itu berpikir. Berpikir adalah proses untuk mengumpulkan informasi agar menghasilkan sebuah pemikiran, jiwa, yaitu sifat atau karakter, habit atau kebiasaan, yang akhirnya menghasilkan energi atau kekuatan untuk bertindak. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, dalam berpikir ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk membentuk sebuah karakter atau jiwa yang baik. Saat kita belajar tentang surah Al-Asr, yaitu tentang waktu, di situ kita tahu bahwasannya waktu itu sangat penting bagi diri kita sendiri, dan disitulah jika kita menerapkan kedisiplinan itu dalam waktu, disitu kita belajar untuk lebih disiplin dan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Nah, yang kedua yaitu membangun sebuah habit atau kebiasaan yang baik. Sebuah habit atau kebiasaan baik itu contohnya dalam bersabar. Kita belajar tentang apa itu sabar, belajar tentang bagaimana cara mengelola diri kita agar kita tetap sabar. Lalu disitulah kita memiliki habit atau kebiasaan yang baik tersebut. Nah, dalam berpikir itu ada 7 tahapan. Ada 7 tahapan berpikir. Yang pertama adalah patuh. Patuh terhadap siapa? Yang pastinya kita patuh dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dan juga orang tua. Dan yang kedua yaitu ikrar. Atau meneliti dan berpikir itu harus didasari dengan hukum atau teori. Contohnya yang tadi, kita belajar tentang bagaimana cara bersabar dan juga bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Di situ kita meneliti. Sabar itu, jika kita bersabar, kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah, disitulah kita belajar juga tentang hukum atau ayat-ayat yang menerangkan tentang sabar itu sendiri. Di situ kita bisa belajar untuk lebih bersabar dan menghasilkan habit atau kebiasaan yang baik. Begitupun karakter atau sifat kita dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah misi. Misi ini adalah bercampur. Yang tadi sudah saya jelaskan, bercampur jika kita patuh kepada Allah, jika kita meneliti hal yang kita lakukan itu agar bisa menjadi kebiasaan yang baik.
dapat memahami apa arti sebuah semisal tadi sabar itu sendiri atau cara mengelola waktu itu sendiri dengan baik. Dan yang keempat, adalah fighting. Fighting adalah melawan ketakutan diri kita atau melawan rasa malas dalam diri kita. Contohnya dalam kita belajar, kita pasti merasakan entah malas atau ketakutan dari diri kita sendiri. Kita takut gagal, kita malas dalam bekerja atau belajar. Nah, di situ kita diberikan ujian, sebuah ujian dalam fighting ini. Kita diberikan ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan ujian semisal saat kita sudah berani untuk melangkah, saat kita sudah berani dan semangat untuk meraih apa yang kita inginkan, dan di situ kita diberikan ujian semisal malas atau kita tidak semangat melakukan hal tersebut. Disitulah kita diajarkan untuk lebih fighting atau melawan rasa takut dalam diri kita sendiri. Dan yang kelima yaitu muhasabah atau monitoring. Setelah kita melewati 4 hal ini dan di tahap kita fighting atau melawan diri kita untuk merasa takut atau merasa malas tersebut, kita dianjurkan untuk monitoring atau muhasabah, yaitu introspeksi terhadap diri kita sendiri. Karena introspeksi terhadap diri kita sendiri itu adalah suatu hal yang sangat penting, di mana kita bisa melihat apa yang salah dalam diri kita, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita sendiri, dan langkah apa yang harus kita ambil untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dan yang keenam, yaitu tindak lanjut. Setelah kita patuh dan meneliti misi fighting bahkan di tahap muhasabah, di situ kita harus mengambil tindak lanjut untuk diri kita atau untuk kehidupan kita. Setelah kita muhasabah, kita tahu apa yang salah dalam diri kita, apa yang kurang dalam diri kita. Di situ kita harus berpikir untuk mengambil tindak lanjut apa yang akan kita ambil ke depannya. Dan yang terakhir yaitu ulul albab. Itu langkah lebih dalam lagi. Albab itu kata yang berpikir. Jadi dalam kita berpikir itu, kita tidak hanya memahami saja dan tidak hanya melakukan itu saja tanpa kita mendalami lebih langkah yang kita ambil. Jadi jika kita sudah di tahap yang ketujuh, kita diajarkan untuk lebih istiqomah. Ulul albab apa yang bisa kita sebut dengan istiqomah. Saat kita mulai belajar lebih baik, saat kita mulai mengambil langkah lebih baik, contohnya dalam kita beribadah, nah kita harus bisa istiqomah terhadap diri kita sendiri, terhadap hal yang kita ambil dalam hidup kita.
kedepannya akan seperti apa. Nah, baik teman-teman, dari belajar berpikir sampai tahap-tahap ini itu adalah satu hal yang penting, karena berpikir itu adalah bukan hanya cara atau langkah kita melakukan sesuatu, tapi juga sebagai sarana kita mendekatkan kepada Allah dan juga menentukan hidup kita menjadi lebih baik nantinya. Itu kenapa kita harus belajar 7 tahapan dalam berpikir ini, dan juga apa berpikir itu sendiri.